anak memang menyenangkan, apalagi saat usia sedang lucu-lucunya seperti ini. Ini apa namanya? Pinter banget sih. Tapi gimana ya? Rasanya merawat dan mengasuh 13 bayi di rumah? Jawabannya ada di Ibu Pintar sesaat lagi. Awas. Si adik. I'm gonna take it all the way when I hear the music play. Cause baby, I can't help myself. Ada Ibu Pintar. Hai Ibu Pintar. Dadah dulu dong sama Ibu Pintar. Senang banget bisa ketemu lagi sama Ibu Pintar semua. Sama saya Reisa, Bubu ya. Sama Ania sama Yoda. Kali ini kita bakalan main-main di tempat yang wow, megah banget rumahnya. Ya kan? Iya. Ayo Ibu Pintar ikutin kita terus ya. Ya sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kedatangan dokter cantik. Ibu Monica, apa Aduh, kabar? baik dokter. Salam dulu dong. Siapa ini? Namanya siapa? Siapa Aku sayang? namanya Ania. Ini Ania, kakak Ania. Ini siapa yang ganteng? Namanya siapa, nak? Yoda. Oh, Yoda. Ayo dok. Aduh. Pasukan saya, pasukan. Langsung ya kita langsung terkesima nih sama keluarga besarnya Bu Monica nih. Kita boleh ketemu nggak sih sama semua keluarga saya besarnya panggilkan ini? dokter Beneran khusus. lagi ada di sini? Semuanya udah komplit. Wow. Oke ya, hitung ya, Wan. Tetap kita panggil. Ibu Pintar, aku sempat kaget loh saat para babies ini muncul. Banyak banget ya. Ya udah, daripada kaget terus, sekarang aku sama Ania dan Yoda mau melakukan aktivitas pertama kita di sini bareng Bunda Monica. Ikutin terus ya. Nah, ini pertanyaan saya, kenapa ini ramai sekali ya? Ini maksudnya satu pengasuh? Satu anak, satu pengasuh. Wow, ramai sekali kalian ya. Tiap hari kayak arisan ya. Ini nomor 1 nih dokter. Halo. Nomor Umur 1, berapa nomor satunya? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Yang nomor 13, yang paling kecil ini. Umurnya berapa? Nanti Oktober ini dia 2 tahun. Berarti Wow. 1 tahun 11 bulan yang paling Jadi kecil. ini di antara 2 tahunan semua nih ya, Semuanya umurnya sekarang seumur. ya. Seumur Nah, semua kakak ya. bayangin nih, ayo. Temennya banyak loh, 13 umurnya sama semua nih. Luar biasa. Ayo dok, kita sekarang ke dalam. Wah, kita mau masuk. main-main di dalam. Asik. Ayo. Ayo, Ayo Bu masuk Pintar, semua. semuanya. Kali ini kita mau bikin cemilan sehat ya buat anak-anak Iya, ya. betul dokter. Kebetulan Ania sama Yoda nih suka banget strawberry dan buah-buahan segar. Jadi bakalan bikin Japanese fruit sandwich. Ya seru ya? Wow, Iya. seru nih pasti. Dok, cepet-cepet mau dicoba. Yang kepengen nyoba saya kan. Nanti aku bikin spesial buat Bu Monica nih ya. Kalau Ibu mau bikin apa nih kalau anak-anak biasa suka Nah, apa sih? karena the baby sih 13, waktunya juga snack time, dan salah satu buah favoritnya itu pisang. Jadi saya mau buat sesuatu yang dari pisang, namanya es pisang coklat. Ah. I see you standing in front of me in the form of love. Ini seru banget ya Ibu Pintar ya kalau kita lagi masak-masak gini bisa dibantuin sama anak-anak. Mungkin karena babies masih kecil ya. Oh, belum bisa dok. Belum bisa ya 2 tahun ya. Dia hanya bisa membantu makan. Ini kalau udah ada begini nih, kayak Yoda udah 4 tahun gini udah mulai aktif ngikutin kita, jadi udah bisa diajak gini-gini nih. Karena kan selain mempererat bonding, ya kan kedekatan emosional antara ibu dan anak, tapi juga bisa nambah pengalaman dan kemampuan buat si anak. Oke, sekarang gantian kakak lagi ya. Anak dua aja kadang-kadang kan bikin saya kerepotan ya Bu ya. Saya nggak kebayang sih Bu Monica ini udah berarti 2 tahunan lebih lah 2 ya. tahun. Untuk Iya. adopsi. 2 tahun lebih sih dok. 2 tahun lebih ya? Iya.
anak-anak sebanyak 13. Ini rasanya gimana, Bu? Kalau ditanya rasanya nano-nano dok. Apalagi makin besar nih dok. Makanya. Makin besar, makin semuanya minta perhatian. Kalau dulu bayi kan enak tuh dok, cuma tinggal digendong, kasih susu, tidur. Sekarang tambah lagi waktunya ngajak mereka jalan-jalan. Terus makin besar, makin udah mulai bisa minta, udah mulai bisa protes. Kalau yang satu diajak, kenapa saya tidak diajak? Terus saya mau minta ini, mau makan ini, kalau dikasih Udah makanan request dok. ya? Kalau mau dikasih makanan dia nggak mau, dia bisa ngomong tidak mau. Oh gitu. Oh iya, mungkin saya harus jelasin ke Ibu Pintar tadi ya, bahwa ini tadi kita udah pakai bahan-bahannya. Ini ada roti tawar yang udah dipotong-potong dengan buah yang udah diiris-iris juga. Nanti kalau udah kita taruh lagi nih whipped creamnya lagi di antara kedua sisi dari rotinya di atasnya kayak gini. Dok, mau tanya lagi dong. Kan baru-baru ini ada berita nih dok, yang anaknya Lesti Bilar, Baby L, Ya. menjalani operasi hernia. Oh iya. Itu sebetulnya iya. apa sih dok, operasi hernia itu dok? Oh, jadi karena Baby L itu punya yang namanya hernia. Jadi hernia itu adalah tidak menutupnya lapisan yang memperantarai organ. Nah, banyak kan sebenarnya hernia itu sendiri. Biasanya kalau pada bayi itu suka ada yang namanya hernia inguinalis, ada juga hernia umbilikalis gitu. Nah, biasanya itu pada tahap perkembangan bayi di dalam perut itu sambungan atau lapisan diantaranya itu akan menyatu setelah dia lahir atau menjelang lahir. Nah, pada beberapa kasus ada yang akhirnya tidak menyatu atau telat menyatunya. Gitu, akhirnya Harus menimbulkan dioperasi tapi itu dok. organnya bisa kelihatan atau menonjol keluar atau menyentuh organ lain gitu. Nah, nggak harus dioperasi, tergantung hernianya itu nanti akan menutup sendiri atau memang permanen. Oh kayak Tergantung. ini dong dok, anak saya nih yang 13 waktu itu ada satu seperti ini Oh, iya? kasusnya. Gimana ceritanya? Jadi kalau dia nangis dok, suka kayak ada benjolan gitu dok. Oh iya, Nah, di dekat paha sini, betul. paha atas Itu begitu. inguinalis. Oh. Sama seperti BBL itu berarti. Tapi waktu itu saya konsultasi ke dokter, dokter bilang nanti sekitar umur 1 tahunan akan tutup sendiri. Jadi memang waktu itu tidak disarankan untuk operasi. Tapi Oh. alhamdulillah sih dok sekarang Oke, nutup oke. sendiri. Iya, Nutup sendiri ya? nutup sendiri. Jadi memang kadang-kadang ada yang sampai harus dioperasi, kadang enggak, karena tergantung perkembangannya. Nah, hernia ini paling sering memang menyerang bayi yang lahirnya prematur. Karena memang kan tahapan perkembangan si bayinya ini belum optimal, Iya. ya, di dalam perutnya itu belum sempurna. Atau juga karena adanya kekurangan vitamin-vitamin tertentu. Gitu ya. Kalau gitu sebagai orang tua nih dok, gimana sih dok caranya kita mencegah supaya anak kita tuh tidak terkena hernia dok? Oh, jadi pada masa kandungan sebenarnya kita udah harus mempersiapkan diri dulu. Makanya sebelum kita hamil biasanya harus lakukan pregnancy untuk tes mempersiapkan semuanya diri itu, tes dok, ya? semuanya. Terus minum vitamin persiapan hamil. Terus kemudian konsultasi periksa kehamilan. Kalau yang disarankan kan paling tidak setiap 1 trimester itu melakukan 1 kali pemeriksaan. Dan selama kehamilan juga mengikuti saran dokternya ya untuk mengkonsumsi vitamin supaya asam folatnya terpenuhi. Jadi Susu juga dok ya? yang sebenarnya yang diperlukan sih biasanya asam folat, zinc, kalsium gitu yang harus dikonsumsi atau ditambahkan pada saat hamil gitu sih. Oke dok, kita lanjut lagi nih dok. Sepertinya The Babies dan anak-anak ini sudah tidak sabar Oh, iya. dengan hasil karya kita nih. Iya, ini dari tadi 2 ini udah pengen nyobain makan rotinya boleh nggak? Oke, ayo kita. Ayo, Ibu Pintar kita bikin yang cepat. Ibu Pintar masih penasaran kan aktivitas apa lagi yang mau aku lakuin bersama Bunda Monica dan para babies? Jawabannya setelah yang satu ini, tetap di Ibu Pintar.